Bagaimana peluang P3 bergabung ke pemerintahan baru yang terpilih nanti dan tawaran politiknya akan seperti apa? Kami bahas bersama Ketua DPP P3 Saifullah Tamliha, bergabung juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, Pak Saifullah, selamat malam. Malam, Bibi. Malam, Pak Saifullah. Saya ke Pak Saifullah dulu ya. Pak Saifullah, jadi pernyataan Sandiaga ini adalah pernyataan pribadi atau ini clue atau sinyal dari P3? Ya, bisa sinyal, bisa pernyataan pribadi. Tergantung pada nuansanya. Tapi yang jelas di P3 itu kan punya aturan yang tersendiri. Menentukan calon presiden, wakil presiden, juga melalui musyawarah kerja nasional. Nah, untuk bergabung atau tidak, itu juga tergantung pada hasil Mukernas. Namun demikian, P3 selama ini kan selalu berada di pemerintahan Pak Jokowi. Kita punya 2 menteri dan 1 wakil menteri. Artinya 2,5 kursi di kabinet itu. Saya pikir hubungan P3 dengan Pak Jokowi juga masih sangat baik. Namun demikian P3 tentu punya etika. Etikanya karena kami sebelum koalisi dengan PD Perjuangan, Perindo dan Hanura, tentulah kalau kami berpisah, ingin berpisahnya itu baik-baik. Seperti itu. Pak, jadi artinya gini, ketika tadi saya bertanya, Bapak sebagai Ketua DPP P3 tidak langsung menentang dan juga memention sedikit kalau ada perpisahannya baik-baik. Artinya sebetulnya P3 sudah punya ancang-ancang mau masuk ke koalisinya Pak Prabowo, begitu kira-kira ya? Iya, bagaimana Ketua Umum P3 kami kan masih utusan khusus Presiden, urusan kemiskinan. Nah, tentu masih berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Sehingga bukan bipolar ya, tapi P3 menjunjung tinggi akhlak yang baik, berteman yang baik, dengan PDIP baik, dengan Pak Jokowi juga baik. Jadi ya di politik kan biasalah, semuanya serba mungkin. Saya lempar ke Mas Burhan ya. Mas Burhan, kalau dengar pernyataannya Pak Saifullah, lompat nih kayaknya P3 ya? Ya, jadi kalau kita lihat pernyataan Mas Sandi maupun Pak Saifullah, meskipun itu dibalut dengan pernyataan pribadi dari Ketua Bapilu P3 yaitu Mas Sandi, tetapi tadi ada sinyal yang sedang dikirimkan oleh P3 kepada Pak Prabowo maupun Pak Jokowi bahwa P3 siap untuk bergabung jika diajak. Nah, masalahnya memang ada di Pak Prabowo, karena bagaimanapun Pak Prabowo yang nanti akan membentuk kabinet, meskipun seperti diakui di depan publik Pak Prabowo akan mendengar masukan dari Presiden Jokowi. Tetapi Pak Prabowo bagaimanapun adalah pemegang mandat hak prerogatif. Dan kita tahu kalau dengan P3 Pak Prabowo tidak ada masalah. Karena bagaimanapun P3 pernah mendukung Pak Prabowo 2014. Tetapi kita tahu Mas Sandi adalah mantan pimpinan atau elit Gerindra yang keluarnya itu sedikit banyak menimbulkan luka. Jadi pertanyaannya Pak Prabowo bersedia atau tidak untuk mengajak P3? Dugaan saya bersedia. Meskipun tadi ada masa lalu dengan Mas Sandi. Kenapa bersedia? Karena per hari ini kekuatan Pak Prabowo masih di bawah 50%. Jadi masih membutuhkan dukungan dari partai di luar dari Koalisi Indonesia Maju. Baik. Dan itu salah satunya dari P3. Jadi Mas Burhan, menurut Anda hitung-hitungannya kenapa kemudian P3 itu besar kemungkinan akan diterima oleh koalisinya Prabowo Gibran itu karena hitung-hitungan kursi di Senayan. Artinya karena masih di bawah 50% begitu? Betul. Bahkan kalau misalnya kita mengikuti hasil pemilu 2019, kekuatan partai pendukung Pak Prabowo itu hanya 45%. Tetapi kan ada peningkatan suara maupun kursi hasil pemilu 2024, terutama kenaikan yang dialami oleh Golkar dan Gerindra. Tetapi itu pun masih di bawah 50% tuh, hitung-hitungan saya. Jadi kalau misalnya Gerindra masuk, P3 masuk, itu membantu untuk menutupi kekurangan tadi, meskipun harus dihitung betul ya berapa kursi yang diperoleh oleh P3.
tadi Kompas menyebut kalaupun toh P3 masuk, itu kekuatan koalisi Indonesia Maju masih sangat terlalu riskan untuk bisa di atas 50%. Jadi intinya adalah it takes two tango. Jadi perlu dua orang penari tango kan, nggak bisa nari tango sendirian. Jadi ada keinginan atau setidaknya sinyal dari P3, tetapi juga harus diafirmasi oleh Prabowo dan sepertinya kejadian. Sepertinya kejadian ya. Kalau gitu saya langsung tanya aja, PDKT-nya kapan mulai, Pak Tamliha? P3 itu seperti Pak Burhan bilang tadi, sejak tahun 2014 kan bersama Pak Prabowo. Ya. Saya dulu juga tim kampanye nasionalnya Pak Prabowo. Dan saya juga tahu betul karakter Pak Prabowo itu jika dia jadi presiden. Saya dekat sama dia sejak tahun 94 waktu komandan Kopassus, saya aktivis. Dan Pak Prabowo itu orangnya negarawan, pemaaf, dan seterusnya. Mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno juga bisa dimaafkan oleh Pak Prabowo. Namun semuanya itu tergantung pada pelaksana tugas Ketua Umum Pak Mardiono. Oke, tapi artinya gini Pak Tamliha, P3 akan maju duluan atau nunggu di Pinang? Sepertinya menunggu di Pinang saja. Tapi kalau nggak di Pinang-Pinang akhirnya maju duluan ya? Iya. Jadi kita lihat dinamikanya dan PLT Ketua Umum sekarang sedang bekerja untuk berkomunikasi dengan kawan pada pemilu 2024 ini, dan tentunya juga pastilah ada konsultasi dengan Presiden Jokowi. Kalau memang bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran, koreksi saya Pak Tamliha kalau salah ya, data saya ini seingat saya sekarang ini kan di pemerintahannya Pak Jokowi Ma'ruf itu kan ada 2 slot kursi menteri ya, betul ya? Ya betul. Nah kalau betul mau nyebrang ke Prabowo Gibran itu kira-kira bakal minta berapa kursi menteri? Begini, P3 itu sebenarnya dapatnya 1,5. Menteri Bappenas, Pak Soeharto Monoarfa, dengan Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri itu di Senayan disebut setengah. Jadi 1,5. Sementara Pak Sandiaga Uno itu kan kursi yang dia pakai kursi Gerindra. Ketika itu dia menjadi calon wakil presiden Gerindra. Jadi dihitung tuh 1,5 saja. Oke, jadi kalau 1,5 di Jokowi Ma'ruf, di Prabowo Gibran dapat 1 kursi aja lompat dong nih ya? Itu tergantung pada PLT Ketua Umum. Kira-kira kapan Pak Tamliha akan didiskusikan dan keputusannya akan keluar? Karena kan sekarang ribut-ributnya masih soal hak angket, masih soal dugaan kecurangan. Tapi kabarnya kan sebelah ini udah mulai hitung-hitungan soal jabatan menteri dan segala macamnya nih komposisinya. Jadi P3 kapan akan ambil sikap? Yang pertama P3 kan belum memutuskan ikut angket atau tidaknya. Nah, yang kedua, P3 kan konsentrasi bagaimana agar tetap bertahan 4% ke atas. Agar bisa lolos ke Senayan. Nah, konsentrasi itulah yang sedang dilakukan oleh P3. Tentu di luar itu PLT Ketua Umum tentunya melakukan negosiasi baik dengan kawan-kawan dari partai yang lain pada Pilpres 2024 maupun dengan pihak-pihak yang tentunya hubungan P3 dan Pak Prabowo itu sudah begitu akrab. Bahkan saat ini kan banyak juga tokoh-tokoh P3 yang deklarasi mendukung Prabowo. Nah, kita harapkan semuanya berjalan secara baik, kalaupun berpisah dengan teman-teman juga berpisah-pisah dengan baik. Tapi sekali lagi tergantung pada PLT Ketua Umum. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini sinyalnya kalau kita bicara soal judul dialog kita, sinyal P3 gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Ini udah bukan sinyal lampu kuning ya, udah lampu hijau ya? Ini udah kode keras. Udah kode keras ya? Jadi gini Livia, sikap pribadi saya sebaiknya memang partai yang mendukung calon yang kalah itu konsisten berada di luar. Itu supaya konsistensi elektoral dengan positioning pasca pemilu itu tetap terjaga dan menjaga atau memastikan checks and balance bisa berjalan baik.
Tapi jangan lupa, kalau partai koalisi pendukung capres yang unggul itu di bawah 50%, itu stabilitas politik juga akan sangat terganggu. Oke. Jadi efisiensi dan efektivitas pemerintahan penting. Apalagi Pak Prabowo hanya 45% kursinya partai pendukungnya di parlemen. Tetapi juga jangan semuanya diangkut ke dalam. Itu nanti tidak ada checks and balance dan akan menimbulkan ban kempes kalau istilahnya Cak Nur. Jadi perlu dipompa supaya koalisi pemerintah kuat, tetapi juga jangan terlalu rakus semua partai dibawa ke dalam pemerintahan. Gini, Jadi yang ideal adalah 60% berada di dalam pemerintahan, 40% berada di luar. Jadi tercipta satu mekanisme yang sehat dalam berdemokrasi, di mana pemerintah itu tidak terlalu kuat sehingga tidak muncul proposal alternatif yang baik di parlemen, seperti yang terjadi sekarang. nah itu Sekarang, yang kemudian mau saya tanyakan, izin saya potong ya Mas Burhan, karena kan katakanlah Pak Jokowi kurang lebih mungkin akan kurang lebih sama dengan apa yang akan dilakukan Pak Prabowo Gibran begitu nanti di pemerintahan ya. Karena kemarin ketika pasca pengumuman quick count kan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan merangkul semua. Apakah kemudian nanti kurang lebih susunan komposisi kabinetnya juga kurang lebih koalisinya juga akan sama? Ya itu, bahkan Pak Prabowo punya potensi untuk merangkul semua, menciptakan tenda raksasa. Sesuatu yang Pak Jokowi sendiri tidak sampai merangkul semua kekuatan ke dalam pemerintahan, meskipun belakangan secara formal tinggal satu partai yang berada di luar, yaitu PKS. Tetapi Pak Prabowo bahkan tidak ada masalah sekalipun dengan PKS. Jadi Pak Prabowo punya potensi itu untuk merangkul semua partai ke dalam pemerintahan, dan itu tidak sehat buat demokrasi. Jadi Pak Prabowo jangan sampai punya obsesi untuk mengajak semuanya. Baik. Dan partai-partai yang kalah itu sebaiknya juga tahu diri. Jangan kemudian ikut rame-rame masuk ke dalam gerbong kekuasaan. Oke. Misalnya semuanya masuk ke dalam gerbong kekuasaan, apa gunanya pemilu? Pemilu kan gunanya adalah menyeleksi proposal mana yang diterima oleh publik, dan yang menang diberi kesempatan untuk mengelola kekuasaan. Yang kalah berada di luar karena menjadi oposisi sama bajiknya, sama bijaknya dengan mereka yang berada di dalam. Baik, terima kasih Mas Burhan, terima kasih juga Pak Saifullah Tamliha sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.